Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Cerita Islam. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidak najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadits riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi dan Malik Syekh Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Dengan demikian jika kalian didekati kucing janganlah merasa jijik karena kucing bukanlah merupakan hewan yang najis. Terlebih jika mereka mendekati saat kita sedang makan. Karena tahukah kalian bahwa kucing yang datang itu nyatanya sedang membawa pesan atau sinyal jika kita sedang makan. Terkadang ada seekor kucing yang datang kepada kita atau mungkin malah mengganggu aktivitas kita makan. Anehnya walaupun banyak orang yang sekeliling kita yang juga sedang makan tapi kucing itu tetap mengganggu kita dari sini. Seharusnya kita harus berpikir kenapa kucing itu mendekati kita bukan orang lain di dekat kita yang juga sedang makan. Kehadiran kucing adalah tandanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita mengenai makna dari pemberian pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan itu terdapat pahala dalam bentuk berbuat baik kepadanya. Hadits riwayat Bukhari. Semua rezeki yang kita peroleh tidaklah sepenuhnya menjadi hak kita, ada hak-hak orang lain yang semestinya kita mengeluarkannya bukan hanya manusia tetapi juga untuk makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini kasihanilah siapa yang ada di bumi, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit. Hadits riwayat Tirmidzi dalam konteks kucing yang datang di waktu makan mengingatkan kita. Jika karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita terima harus juga dibagikan untuk makhluk lain. Seperti misalnya seekor kucing, berarti dalam makanan yang kita santap nyatanya ada rezeki untuk kucing yang semestinya kita berikan. Memberi makanan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk juga kucing merupakan suatu kebaikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan yang lain. Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Jika kita berbuat baik kepada manusia terkadang kita sering menginginkan adanya balasan yang sama atau bahkan lebih dari orang lain alias pamrih. Ini berarti masih ada ketidakikhlasan pada hati kecil kita, tapi tidak demikian bila manusia berbuat baik pada kucing. Hewan ini pasti tidak dapat membalas apa yang kita berikan kepadanya. Saat memberi makanan dengan hewan ini manusia belajar bagaimana rasanya memberikan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Berkata meninggalkan amalan karena manusia adalah riya dan mengerjakan suatu amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah jika Allah Azza wa Jalla menyelamatkanmu dari keduanya. Imam Asy-Syafi'i berkata, seandainya engkau mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk menjadikan semua manusia ridha maka tidak ada jalan untuk mewujudkannya. Jika demikian maka ikhlaskanlah amalan dan niatmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Semata orang-orang yang ikhlas akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyesatan iblis. Quran Surah Sad ayat 82-83. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pemberian dengan keikhlasan semestinya dikerjakan oleh manusia saat memberikan suatu hal pada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu jika kita tidak memberikan makanan pada kucing itu sesungguhnya kita telah menolak rezeki baru yang bakal Allah berikan kepada kita, dan barang siapa yang tidak belas kasih niscaya tidak dibelas kasihi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam, demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.